datang di podcast kelompok 1 Pendidikan Kependudukan dan Lingkungan Hidup. Saya, Abdul Karim, akan membantu perbincangan kita pada hari ini yang mengangkat sebuah tema besar yang luput dari kajian yang mendalam, yaitu overpopulation or overconsumption. Sebenarnya siapa sih dalang utama dari krisis lingkungan kita pada saat ini? Berbicara mengenai krisis lingkungan, kita baru saja dihadapkan dengan data yang cukup menyakitkan. Laporan dari PBB pada tahun 2025, Jakarta beserta kota aglomerasinya itu mencatat sebagai kota terpadat di dunia, mengalahkan Tokyo dengan total sekitar 41,9 juta jiwa. Banyak pihak yang menganggapan bahwa kota kita tuh sudah terlalu padat dengan banyak orang. Tapi banyak juga yang menganggap bahwa orangnya tuh selalu begitu-begitu saja, justru karena overkonsumsinya yang membuat lingkungan kita menjadi krisis dan terancam. Untuk membahas kali ini, saya tidak sendirian. Saya ditemani oleh rekan saya bernama Dika Syafaat. Selamat pagi. Lalu telah hadir bersama kami narasumber yang cukup keren, yaitu Bapak Tri Prayitno sebagai dari staf pengendalian lingkungan hidup dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Badan Pengendalian Lingkungan. Selamat pagi Pak. Semoga kebanggaan bagi kami untuk podcast bersama Bapak. Baik Bapak Tri yang kami hormati, sebagai pembuka ruang diskusi kita pada pagi hari ini, kami mohon pandangan dasar terlebih dahulu nih Pak. Menurut pandangan Bapak yang setiap harinya itu berkutat dengan kebijakan lingkungan, sebenarnya apa yang menjadi dalam utama kerusakan ekologi kita saat ini? Apakah murni karena jumlah penduduknya terlalu masif, atau justru pola konsumsi warga kotanya yang sudah berlebihan? Kalau diperhatikan memang dari jumlah populasi juga ya, terus sama konsumtifnya, karena mereka itu main asik aja, segala macam apa, tapi kan dilihat lagi bahwa nah hanya itu kan sebenarnya hidup kan, tapi kan ada kembang. Ini konsumtifnya yang terlalu tinggi gitu kan. Kenapa sih selalu tinggi? Karena itu dia lapar mata, akhirnya kebuang-buang lah makanannya, sampah lagi gitu kan, organik kan, belum sampah non-organiknya, plastiknya, bungkusannya gitu kan. Karena kita sendiri yang kurang peduli. Makasih atas pandangan bukannya, tapi Pak ya, jika kalau kita membedah lebih dalam nih mengenai pertumbuhan penduduk, itu catatan dari BPS mengatakan bahwa di DKI Jakarta itu dalam per kilometer persegi itu ada sekitar 16.000 gitu jiwa. Itu cukup padat Pak untuk dikatakan sebagai sebuah kota. Jadi menurut pandangan Bapak nih kan, dengan kepadatan yang sedemikian rupa nih ya Pak, dari kebijakan dari tingkat kementerian itu, apakah pertumbuhan penduduk di kawasan ini tuh berbanding lurus dengan kerusakan lingkungan, atau sebenarnya tuh ada ruang untuk tumbuh tanpa harus merusak lingkungan Pak? Karena penduduk yang cukup banyak ini pasti membutuhkan lahan, membutuhkan penduduk kehidupan, tapi apakah sebenarnya ada sebuah solusi dari kementerian agar lingkungan tidak dapat dirusak? Ya sebenarnya di Undang-Undang 23 tahun 2009 kan disitu kan ada ya mengenai tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup gitu kan. Makanya kan daya tampung dan daya dukung suatu lokasi itu kan kalau misalnya 16.000 untuk 1 kilometer persegi itu kan padat sekali kan. Karena satu, sampahnya mau kemanain gitu kan. Kedua, limbahnya rumah tangga, terus air gitu kan, mau kemana? Kan repot. Beda dengan kita melakukan kebijakan itu kan, itu nanti kan sanitasi segala macam kan nggak bersih, penyakit turunannya. Kan? Cuma kepedulian itu aja masyarakatnya kan, karena satu di Jakarta ini kan namanya mudah untuk mencari duit ya. Siapa dia berhasil kan jadilah jadi kamar gitu kan. Paling terus masalah sanitasi segala macam kan dia jadi kurang leluasa kan, buat apa, di hijauannya kan
ada buat bermain segala macam kan. Jadi sempit kan untuk matahari, kira kan panas kan? Ya, jadi ganggang kecil gitu kan, padat dulu gitu kan. Jadi semuanya ya pasti berkaitan banget. Baik, terima kasih Pak atas pemaparannya. Terus berbicara mengenai ruang untuk tumbuh dan kapasitas lingkungan, hal yang bagi kita semua yang tinggal di Jakarta ini adalah tentu kondisi jalan dan udara yang kita setiap hari. Kemudian kita mengetahui bersama bahwa kualitas udara di Jakarta itu sempat tercatat sebagai salah satu yang terburuk di Asia Tenggara berdasarkan beberapa riset pada lembaga-lembaga tahun sebelumnya. Nah, itu benar banget Pak. Jadi dari tingginya penggunaan kendaraan pribadi kan pasti berujung pada kemacetan parah. Nah, dari kemacetan ini kan pasti menimbulkan gas-gas yang terbuang sia-sia karena tertahan kita ya Pak, karbon monoksida. Jadi membuat emisi di Jakarta menjadi lebih tinggi dan akhirnya mencatat sebagai tertinggi di Asia Tenggara. Jadi menurut pandangan Bapak nih ya, itu kemacetan yang luar biasa parah, terus akhirnya membuat kualitas udara kita jadi yang nggak sehat, terus volume kendaraan yang juga berbendung dengan pelebaran jalan itu jadi bukti bahwa kapasitas kota Jakarta sudah bangun terlanjur melalui keluarganya. Jadi apakah dari sudut pandang pemerintah itu ada solusi nggak sih Pak? Menanggapi bahwa sebenarnya Jakarta ini sudah sanggup menambah jumlah kendaraan, tambah juga orang berlalang dari tahun ke tahun dari mana beban Ya memang itulah kan namanya kan kita aja di perilaku kan sebenarnya. Kalau kita ingin merubah dari kita sendiri ya di lingkungan, pasti kita akan gotong royong, ya kan? Apalagi yang namanya pedagang-pedagang itu sama pemerintah, per kelurahan atau kecamatan itu dikelola dengan baik, gitu kan? Yuk kita taruh nih tempat toko-toko ini warung ini kita siapkan tempat itu jadi mana waserba kan, kalau serba ada atau jajanan serba ada kan sebenarnya enak, lebih nyaman kan, buat nongkrongnya enak, parkirnya enak, jadi kan nggak terkendala itu trotoarnya. Trotoar sekarang bagus kan, lebar-lebar ya. Karena apa? Itu dia karena lowongan pekerjaan yang masih susah karena persaingan Kerja ya. Tapi kan saya punya pertanyaan agak cukup menarik nih. Itu staf-staf Kementerian Lingkungan Hidup tuh kira-kira kalau angkat kerja naik langsung apa naik kendaraan pribadi Pak? Kita ada yang namanya jemputan. Oh iya, Jemputan bus biasanya gitu kan. Karena apa? Karena untuk satu kita kan punya program juga ya kan, karena langit biru gitu kan. Terus ada proper segala macam, mengurangi emisi. Makanya kita pakai antar jemput karena kalau misalnya pribadi ya udah berarti kan penuh nanti kendaraan. Ya kan? Mobil kan ukurannya berapa sih? 2x4 kan? Benar nggak? Ya kan? Untuk satu orang aja butuh parkirnya segitu ya. Coba kalau misalnya 1000 berarti saya lebih bisa di GBK. iya kan? Makanya kalau misalnya kendaraan listriknya ditambah lagi dipakai kan kereta juga sekali pas berapa menit sekali kan sudah ada kan ya. Itu sebenarnya udah menanggulangi untuk yang Bogor Jakarta gitu kan. Cuman kendaraan yang integritas Jakarta ini kan sebenarnya masih kurang sebenarnya kan, itu aja. Dan orang lagi pula dia nggak mobile sebenarnya. Kalau misalnya dia mobil, oke lah, pakai kendaraan aja kan di kantor ada kendaraan dinas gitu kan. Cuma yang sudah hibrid atau memang balistrik. Jadi Pak, ke organisasi yang mana banyak para dari luar negara Jakarta terus kembali ke atau berpindah ke Jakarta untuk mencari nafkah dan sebagainya, itu kan memperbanyak atau mempermasif orang-orang yang dari luar daerah ke Jakarta. Nah biasanya itu orang-orang tersebut itu memakai kendaraan umum, misalnya seperti yang tahu Transjakarta dan juga KRL itu untuk para pekerja sangat membantu ya Pak. Tapi kalau saya lihat dari realitanya itu sangat penuh dan juga saya sendiri sebagai pengguna Transjakarta dan KRL merasakannya ketika di jam-jam kerja itu sangat penuh. Nah, sebenarnya tanggapan Bapak terkait dengan itu Pak? Ya
yang tadi saya bilang itu, makanya kalau untuk KRL kan udah mulai berapa menit sekali kan udah ada tuh kan. Kalau untuk Transjakarta memang yang agak terkendala, ya kan? Karena apa? Dia kan kadang-kadang kita sampai nunggu 1 jam, ya kan? Tapi kalau Transjakartanya untuk kendaraan bus Transjakartanya itu berbandingnya 15 menit atau 10 menit, itu pasti akan terurai semuanya. Kan yang makanya mereka masih menggunakan kendaraan pribadi itu karena mereka kan kurang efisien, karena mengejar waktu. Padahal kan sebenarnya kan waktu apa dikejar-kejar pasti akan berjalan kan, gitu kan. Nah, sekarang gimana dianya aja, berangkat aja pasti enak, nyaman kok. Memang sulit ya Pak, kalau misalnya membicarakan tentang kualitas kota tanpa melihat infrastrukturnya yang mendukung. Nah, mungkin kami mohon izin Pak untuk pandangan Bapak selain masalah udara dan juga emisi. Kita juga melihat ruang terbuka hijau semakin tergerus oleh masuknya pemukiman dan juga bangunan yang komersial. Di sisi lain, kebutuhan air bersih itu juga terus melonjak tajam seiring tambahan warga. Kemudian bahkan eksploitasi air tanah juga seringkali tinggi dan juga dikaitkan dengan fenomena penurunan permukaan tanah di Jakarta Utara. Kemudian kalau misalnya dari pandangan Bapak itu sendiri, dengan semakin terbatasnya ruang hijau dan juga memenuhi kebutuhan air bersih serta pemukiman yang kini berdasarkan yang di desa ataupun perkotaan, menurut Bapak fasilitas lingkungan alam Jakarta ini masih memiliki kemampuan untuk menopang kebutuhan masyarakat secara berkelanjutan atau jika ini sesungguhnya sudah melampaui batas krisis tersebut? Kalau dibilang sampai batas memang sudah daya dukung dan daya tampungnya memang sudah berkurang ya. Tadi makanya kan dibilang daya dukung daya tampungnya di Jakarta itu kan sudah sangat minim. Pertama air tadi disebutkan, kedua sanitasi kan, terus tempat tinggal kan jadi kumuh akhirnya, benar nggak? Kan? Tapi kalau untuk apartemen kan sewanya lumayan kan? Makanya dia urbanisasi itu makanya dibayar-bayar sampai deket hiburan aja, kos harus dibayar-bayar, ya kan? Ini kan tidurnya sampai kuntilanak, benar ya kan? Cuek aja, sampai jam mau santai cuek, orang ada yang nongkrong kok di kuburan, benar nggak? Makanya kenapa? Karena itu dia, gitu kan. Sebenarnya sih dulu sebenarnya kan akan dirubah. Kalau Jakarta itu hanya untuk bekerja aja, sedangkan untuk tempat rekreasi dipindahkan ke daerah lain. Terus untuk peti kemas juga dipindahkan lagi ke Serang. Itu kan sebenarnya sudah terbentuk dengan bagus kan, sebenarnya kayak di Amerika kan gitu kan. Jadi untuk pekerja ya udah di New York, tapi untuk jalan-jalan mungkin daerah Bogor dan daerah selatan di sana. Dan untuk industri Bekasi sana sampai Kerawang. Jadi nggak menutup tuh di Jakarta kan. Soalnya di Jakarta mall masih ada kan, dulu segala macam. Jadi mau ngomong menutup lah di Jakarta kan. Ada yang bekerja sektor pemerintahan, sektornya jualan, gitu kan, rekreasi. Jadi ya udah sekali macam dia dapat gitu aja. Kecuali mau lebaran dan sudah lebaran sepi Jakarta, ya kan? Terus kalau misalnya kan tadi yang Bapak bilang bahwa akan adanya industri di Jakarta difokuskan, rencananya kan itu ya. Terus untuk tempat tinggal itu di kota-kota aglomerasi atau kota-kota yang sekitar seperti Bodetabek. Tapi bukannya kalau misalnya industri bisa di Jakarta justru penggunaan airnya akan lebih masif ya. Apalagi kan yang saya tahu tuh beberapa industri seperti perhotelan dan sebagainya itu lebih memilih untuk menggunakan air tanah ketimbang air yang bersumber dari sungai karena lebih murah. Jadi apakah justru itu malah menurut saya itu malah menjadi sebuah percepatan untuk Jakarta lebih turun lagi tanahnya dengan air tanah dipakai. Iya, kan tadi saya bilang kalau misalnya di Jakarta untuk hanya buat kawasan pekerja aja, di kantoran, itu kan pastikan akan asing. Dan kenapa? Akan terpecah lah fokusnya, gitu kan. Untuk sektor pekerjaan, pemerintahan, administrasi mungkin di Jakarta,
Untuk sektor industri mungkin dipindah daerah Cikarang, Bekasi ke sana sampai Purwakarta, ya kan? Untuk wisata segala macam beradanya di arah Bogor sana selatan. Nah, kan jadi nikmatan, jadi akhirnya semua terpecah gitu kan. Untuk peti kemas segala macam bukan di Jakarta Utara, tapi di mana, di Serang. Pasti akan terpecahkan. Nah, Oke, kita lanjut ke topik selanjutnya. Terima kasih atas pemaparannya tadi. Kemudian ada juga kejadian yang sempat memicu antrean panjang dan menumpuknya sampah di level warga. Kemudian terkait kedaruratan ini Pak, kami mohon pandangan dari Bapak Tri, apakah kondisi bantar gebang yang kini overload dan juga bahkan memicu bencana kemanusiaan tersebut secara tidak langsung menandakan adanya kelemahan atau kegagalan kita dalam hal ini tata kelola pemerintahan dalam memitigasi dampak dari pertumbuhan penduduk yang tidak henti dan juga gaya hidup warga kota yang makin konsumtif. Dan juga itu seperti apa? nah, karena disitulah bisa terlihat gitu kan, di mana borosnya rumah tangga itu untuk makan kadang-kadang sampai sayurnya buang-buang gitu kan. Sebenarnya kan sayang gitu kan. Jadi nggak efisien. Akhirnya kan itu kan jadi sampah non organik kan. Nah, begitu sampah non organiknya seperti plastik itu kadang-kadang itu digabungin semuanya kan, sama yang lain juga kan, styrofoam itu kan, botol-botol. Sebenarnya kan kalau kita memang sudah pilah dari rumah, insya Allah tuh makanya bantar gebang itu nggak terima itu, makanya adanya RDF untuk di rorotan khusus kan. Kenapa? Karena memang sudah nggak nampung, karena sudah 17 langsung loh, ini kan sudah belum bertingkat. Makanya kemarin waktu ada kecelakaan jalan segala macam itu kan ya akibatnya itu yang harus kita tanggung sebenarnya. Itulah yang kurangnya peduli kita dengan itu kan. Ya kan, berubah perilaku itu paling sulit. Jangankan di sektor kantor atau mana ya, ini kan yang namanya di daerah perumahan kita aja, satu RT aja ini untuk mengelola sampah aja susah minta ampun. Iya, bertahun-tahun kita kasih tahu, sekarang kita kasih pelatihan, kita sampai buatkan masalah daur ulang segala macam. Buang konsumtif, buang makanan, buang sampah sembarangan. Ya jadilah buang sampah itu kotor. Terkait dengan pemilihan sampah nih Pak, di RT RW ini sudah mulai melakukan kegiatan atau edukasi untuk setiap warganya melakukan pemilihan sampah organik dan organik. Kemudian setelah dipilih, itu kita akan melaporkan ke bank sampah di RT RW rumah kita. Tapi di realitanya itu setelah kita melakukan sampah yang sudah dipilah ke RT RW, kita selanjutnya itu justru akan terganggu lagi Pak. Nah itu bagaimana? Sebenarnya kalau di bank sampahnya kalau TPS ketiga ya, itu kan biasanya kan alamannya luas ya. Alamannya luas itu dalam arti kata dia akan mengelola untuk sampah non organiknya itu jadikan kompos atau dijadikan bahan makan ternak magot, ya kan? Kalau enggak, kalau dia punya ayam yang bebek, di situ kan lumayan sebenarnya dia kasih makan ke ayam bebek, ikan, ini karena memang di bank sampahnya ini kan hanya bank sampah, sebenarnya kan bank sampah ini kan nggak terima organik, dia non organik. Karena kalau untuk organik, mereka tuh harus lagi ada lagi kan untuk disimpan cacahnya lagi. Kan makanan kita dicacah lagi. Setelah dicacah itu kasih ke ini biar nggak bau. Baru kasih makhluk. Atau kasih makhluk karena makhluk itu kan tempat jumlahnya. Makanya kan ada makhluk juga yang namanya makhluk stati. Baru dengar kan? Baru. Habis stunting itu ya kalau dia makannya itu ya sayur-sayurannya jadi stunting.
seperti kita kalau makan sayur terus ya kita stunting terus kan makan daging kan ya kan kita kasih kita campurkan dulu biar nggak bau juga kita fermentasi dulu. Dari yang tadi saya garis bawahi adalah sebenarnya makan gerbang itu bukan buat sekedar tampung sampah ya, tapi bagaimana kita memilah sampah yang jadi kami. Tapi yang saya lihat ini kan juga itu emang pasti dilakukan dengan tapi seringkali itu ada yang kita pendatang yang pekerja atau orang wisata itu selalu bergerak yang membuat sampah Jakarta terus ada. Yang kita garis bawahi adalah terletak urbanisasinya. Jadi itu kan Jakarta selalu didatangi lah, ya Jakarta nggak pernah tidur. Ada yang berwisata, ada yang cari peluang lah. Adanya urbanisasi ini tuh membuat Jakarta lebih padat. Nah, dengan kepadatan itu nih Pak, meskipun ada rencana besar dari kemudahan pusat kota, berbagai proyeksi itu menyatakan bahwa 11 juta penduduk itu tetap akan menetap dalam satu wilayah dan juga mencari nafkah di Jabodetabek hingga 2050 mendatang. Wow. Pembangunan infrastruktur jalan seperti hunian layak dan juga transportasi publik itu tampaknya selalu tertinggal dari laju pertambahan warganya. Jadi ini Pak yang kita ingin tanyakan adalah dari misalkan adanya urbanisasi Pak, terus apakah dari pemerintah pusat itu sebenarnya udah membangun infrastruktur jangka panjang nggak sih Pak? Kalau untuk masalah infrastruktur itu sih sebenarnya udah biasa kita lihat itu sebenarnya apa? Tol itu kan banyak yang baru kan, benar nggak? Tol Cinere, Lingkar luar 1, Lingkar luar 2, Lingkar luar 3, ya kan? Itu kan sebenarnya kita kan udah maksimal juga. Cuman ya memang pendapatan orang Indonesia itu memang terkaya di dunia, ya kan? Kalau diperhatikan. Coba diperhatikan, kontrak aja dia punya kendaraan bisa berapa? 4 motornya kan, benar nggak? Bisa dilihat, coba luar negeri, mereka nggak perlu motor kan? Kenapa? Karena peduli mereka sama lingkungan, lebih baik jalan sehat kan. Kalau kita kan dimanjakan, orang jalan 100 meter aja kita pakai motor, kan? Padahal cuma beli apa? Beli kerupuk. Ya, ya. Di sayur kadang-kadang ngapain sih ya kan? Kan itu kan kadang-kadang kan konsumtif banget kan. Satu, polusi ya kan. Kedua, efisien ya kan. Nggak ada gerak-geraknya cuma ini doang kan keren. Padahal kalau kita biasakan jalan 2000 langkah minimal gitu kan, itu kan situasi darah kita bagus, kayak penyakit juga jarang gitu kan. Itulah kadang-kadang. Jadi itu sebenarnya ada nggak sih Pak paksaan atau aturan yang membuat rakyat itu harus jangan terlalu menggunakan kendaraan pribadi, lebih mementingkan lingkungan? Itu ada nggak sih Pak dari maksudnya? Ya sebenarnya kan balik lagi kita buat aturan sebenarnya, jadi kalau perilakunya nggak bisa itu memang ada sekolah yang pasti, makanya kan ada yang pendidikan namanya adiwiyata gitu kan, ada di kepramukaan bergerak gitu kan, Surabaya Bukti gitu, kemana lagi gitu kan, itu kan selalu sosialisasi gitu, antar lintas pramuka sekolah gitu kan. Kalau sekolah kan memang dari usia dini, SD, SMP, dan SMA. Nah, itu sudah mulai kita berikan namanya pemahaman tentang sekolah biasa gitu. Karena apa? Karena merubah perilaku kita yang ke depannya nanti menjadi Indonesia yang harapkan. Terkait dengan perilaku, itu kan tergantung dengan SDM-nya ya Pak. Seperti yang kita tahu, kalau misalnya kita harus bergerak dan juga tidak mengandalkan kendaraan ini untuk sekedar keluar dan lain sebagainya, kita kan harus berjalan dan juga tata kelola kota itu menyediakan yang namanya menyediakan trotoar Pak. Tapi seperti yang Anda tahu, kalau misalnya trotoar itu sering digunakan oleh para pedagang dan juga kendaraan yang berlalu lalang seperti itu Pak. Jadi kita sebagai pengguna trotoar
tersebut juga merasa kurang aman dan juga kurang efektif ya ketika menggunakan trotoar untuk berjalan. Betul kalau bapak boleh tahu tuh di daerah saya nih ya Pak, itu trotoarnya kayak pemakan makhluk gaib Pak, itu mumpung tengah ada trotoar di sini tuh tiba-tiba ada cekungan air itu. Jadi kalau saya pikir malah jalan ini nggak difasilitasi sama negara. Jadi ya daripada kita jalan kaki harus lewati alam bualang rintangan gitu, ya lebih baik motor aja, lebih simpel cepat lagi. Ya memang itulah kan kita aja lebih prihatin ya. Kalau kita ingin berubah dari kita sendiri yang di lingkungan, pasti kita membutuhkan royong. Ya. Apalagi yang namanya pedagang-pedagang itu sama pemerintah kelurahan atau kecamatan itu dikelola dengan baik. Kan? Yuk kita taruh nih tempat yang normal ini kita siapkan tempat itu dari mana serba kan, kalau serba ada atau jajanan serba ada kan sebenarnya enak, lebih nyaman kan, tempat nongkrongnya juga enak, parkirnya enak, jadi kan nggak kendala itu trotoarnya. Terus sekarang bagus kan, lebar-lebar karena itu dia karena ruangan pekerjaan yang masih susah karena persaingan. Karena yang saya tangkap kita harus berpindah-pindah misalnya ketika masa ekspor impor di Serang terus wisata di Bogor, justru malah kita kembali lagi awal tadi akan adanya lalu negara. Memang kita harus untuk mengurai benang merahnya itu memang harus begitu. Mengorbankan satu hal untuk lebih baik juga. Iya, sesuatunya itu kalau mau lebih baik ya memang harus kita pisahkan gitu kan kapasitasnya. Makanya kalau untuk mal-mal ya udah daerah mana gitu kan, mau daerah Bogor kayak mana gitu kan. Jadi itu kawasan wisata cocoknya di selatan, ya kan. Jakarta khusus dan administrasi aja kan. Terus untuk industri di sana Cikarang, Bekasi, Purwakarta. Ruangan pekerjaan yang masih susah karena persaingan. Dari penjelasan Bapak itu memberikan pandangan terkait perencanaan kota yang harus diperbaiki. Tentu jika tata letak kota dan juga fasilitas publiknya tidak segera terkejar, dampaknya akan berbalik menyerang warga itu sendiri dan juga terkait dengan sumber daya manusianya, Pak, terutama di sisi kesehatan. Padatan di pemukiman ini juga minim sarana sanitasi sehat, berpadu dengan kepungan polusi udara. Pastinya itu beresiko tinggi memicu lonjakan penyakit dari infeksi saluran pernapasan hingga masalah pencernaan dan hidung diare. Terkait ancaman di masa depan, Pak, jika arus urbanisasi di Jakarta terus mengalir tajam tanpa adanya pengendalian yang jelas, apakah menurut Bapak sendiri Jakarta ini berpotensi menghadapi krisis lingkungan dan juga kesehatan masyarakat yang jauh lebih serius dan mematikan dalam rentang waktu 10 hingga 20 tahun ke depan? Kalau kita selalu melakukan kegiatan-kegiatan untuk pemberdayaan masyarakat, ya, kemandirian masyarakat di daerah, karena dengan cara pengelolaan sampah aja mereka bisa menghasilkan cuan. Ya. Ada yang seperti budidaya manggot gitu kan, jadi kita di daerah gitu kan kita latih berapa bank sampah, nah masyarakatnya juga terlibat, gitu kan pengelolaannya juga. Jadi siklusnya dari manggot itu berapa hari sampai perlu segala macam sampai mereka ada kemasan maggot dry maggot es maggot atau dry maggot itu kan antara maggot yang memang hidup segar ada yang memang sudah dalam keadaan matang. Itu kan biasanya banyak untuk digunakan untuk ikan gitu. Dan kita tuh selalu ke daerah tapi memang anggarannya terlalu sedikit karena apa yang kita jelajah ini Indonesia terlalu besar. Jadi memang walaupun dibantu dengan daerah-daerah di daerah, tapi kan nggak sanggup juga daerah juga kan. Berarti kalau misalnya Bapak sendiri ketika berangkat tinggal di desa, berarti kami berpandangan bahwa justru dari luar daerah berorganisasi di Jakarta dan dari para Jakarta sendiri akan kembali lagi ke
seperti itu. Ya kita kan kalau udah tua itu menikmati ya, ngapain lagi sih ya namanya di Jakarta, jadi pada sibuk semua segala macam, juga balik kampung ya kan. Dan menikmati banget itu kan suasana menyehatkan, makanan kampung lagi gitu kan. Dan di sini kan banyak kan makanan junk food semua ya kan, yang simpel ya, 5.000 kilo. Tapi kan ini apa? Kampung Batak masih satu mungkin ada orang akan kembali ke kampung, tapi mungkin akan ada libur dari kampung ke Jakarta. Jadi seperti kata bapak tadi, akhirnya kontrak sanitasinya kurang, terus akibat pertumbuhan penduduk yang melonjak, kebutuhan industri memaksa ada dari motor terutama polusi, terus sampah yang tadi dibuang kemana menumpukan penyakit dan sebagainya. Tapi kalau misalnya itu sebuah bapak ya, apakah sebenarnya ini permasalahan penyakit-penyakit ini tuh akan selalu ada menghantui Jakarta, atau sebenarnya sih kalau kita lihat seperti COVID dan sebagainya kan juga ada ancaman seperti ini Pak? Selain dari kita kan nggak bisa memvaksin itu, apakah sebenarnya dari Kementerian Bapak itu ada sebuah tips and trick gitu Pak? Baik, Bu Ratri, terima kasih atas pemaparan dan juga penjelasannya. Perbincangan kali ini itu sangat membuka mata kami bahwa ancaman di masa depan itu bukanlah hal yang bisa dipandang sebelah mata, yang mana waktu terus berjalan dan tindakan nyata tidak bisa ditunda lagi nih Pak. Mengingat kedaruratan ini, segala linya yang telah kita bahas, mulai dari kemacetan, ancaman ruang hijau hingga krisis di Bantar Gebang sendiri, masyarakat tentu menanti langkah yang konkret. Nah, coba jadi untuk penutup diskusi ini ya Pak, menurut Bapak nih sebenarnya apa sih yang mendesak dan wajib dieksekusi? Jadi intinya adalah apa yang ingin Bapak sampaikan bahwa permasalahan itu permasalahan yang akan terus menghantui Jakarta. Nah, bagi warga Jakarta dan Indonesia terutama ya, TPA itu semua sekarang sudah. Ayo kita pilah sampah, ayo kita kelola, kita sadarlah perilaku kita. Dan karena untuk apa? Bumi ini kan akan ditinggalkan dari kita. Nah, untuk anak cucu kita apalagi? Ayo kita bangun kesadaran untuk melestarikan alam Indonesia ini. Terus kalau dari langkah negara yang harus disukseskan bagaimana Pak? Bisa kayak tadi kan Bapak ada kebijakan negara, ada nggak kata atau saran gitu untuk masyarakat umum yang mendengar video ini untuk harus seperti apa gitu? Ya itulah, kita rubah perilaku kita ya. Jangan buang sampah sembarangan ya. Ayo kita pakai kendaraan aja gitu kan. Kita olahraga banyakin tenaga itu sehat, jangan nanti masih muda udah stroke penyakitan gitu kan. Itu yang sekarang itu parah. Kalau kita selalu melestarikan alam, alam juga pasti akan melestarikan kita kok. Hanya itu aja. Yuk kita rubah perilaku kita, yuk kita buang sampah, kita lestarikan bumi kita tanam pohon yang kita berguna karena untuk apa? Karena untuk cadangan oksigen kita, karena harga karbon sudah mahal, ya kan? Karena pasar karbon juga kita sudah buka, kan? Kapan lagi kita mau untuk Indonesia yang kedepannya akan maju. Terima kasih Pak Menteri. Dari perbincangan modal kita tarik kesimpulan bahwa krisis yang menghimpit kota kita bukanlah sebuah nasi gurung semata. Nah, tekanan ini tuh hadir dari kombinasi demografi yang membludak, namun diperparah oleh gaya hidup kita sendiri yang seringkali rakus dan terlalu memuja konsumsi praktis tanpa memikirkan siklus buangannya. Dari permasalahan menumpuknya sampah setinggi belasan lantai di Bantar Gebang, polusi udara, hingga menyusutnya air tanah adalah cerminan besar bagi kita semua, baik pemerintah maupun warga negaranya. Perubahan dari sisi hulu, pengelolaan sampah sirkular, kesadaran membatasi belanja yang tidak perlu, serta perencanaan kota terintegrasi dalam kunci kelangsungan hidup anak cucu kita di ibu kota kita tercinta ini.
Oke, akibat dari kesimpulan tersebut nggak terasa kita ada di ujung acara ya Bang. Padahal kayak sih kalau kita bisa bahas kita akan senang selama ya Pak, tapi terbentur oleh waktu dan sudah sekarang ada kewajiban. Jadi ya saya bisa ucapkan kami mengucapkan terima kasih Pak. Kita ajak wawancara dan memberikan waktu dan ilmunya Bapak nih. Karena dan memberikan waktu dan ilmunya Bapak nih. Jarang-jarang ada yang mengubah hal tersebut, dan kami tuh menganggap bahwa hal ini sungguh sangat amat bermanfaat dan menjadi kesadaran kami bahwa lingkungan itu harus selalu beriringan dengan masyarakat kita itu. Terima kasih Bapak dan terima kasih pada seluruh pendengar. Saya Abdul Karim. Saya Yudha Syafaat. Kami undur diri dan mari bersama kita bijak berkonsumsi dan bijak menjaga lingkungan. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.